Baik, selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengaruh baruan pemasaran terhadap keputusan pembelian pada konsumen Pizza Hut. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya beserta dengan anggota saya memperkenalkan identitas masing-masing. Saya selaku moderator atas nama Niputu Finarisma Dewi dengan NPM 3 dari belakang 046. Saya Nikadek Kimi Raikonen Atnyana Putri dengan NPM 3 dari belakang 056. Saya Gusti Agung Ikriwita Maharani, NPM 061. Saya Ikadek Giri Sastrawinata NPM 065. Saya Nikadek Febi Pratnyawati dengan NPM 067. Baik, presentasi akan dimulai terlebih dahulu pada bab pertama. Baik, latar belakang. Pizza Hut merupakan contoh restoran yang menyediakan pizza sebagai menu utamanya dan merupakan market leader dalam pangsa pasar pizza di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pizza Hut dapat mendapat respon positif di kalangan konsumen pizza. Persaingan bisnis yang meliputi fenomena bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian merupakan suatu bentuk dalam menerapkan pemasaran suatu produk yang dijual oleh perusahaan untuk disampaikan kepada para konsumen. Bauran pemasaran juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap Pizza Hut. Berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk melakukan pembelian yang selanjutnya dikenal dengan istilah keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan pilihan akhir yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dalam kaitannya dengan restoran, restoran cepat saji akan lebih unggul dari para pesaingnya ketika mampu mempengaruhi konsumen untuk melakukan sebuah keputusan pembelian dengan mempersiapkan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion merupakan faktor untuk menentukan keputusan pembelian konsumen. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang pada penelitian pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian pada konsumen Pizza Hut. Yang pertama, apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen di Pizza Hut? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen di Pizza Hut? Yang ketiga, apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen di Pizza Hut? Yang keempat, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Pizza Hut? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian pada konsumen Pizza Hut adalah yang pertama, menganalisis pengaruh bauran pemasaran. Yang kedua, menganalisis pengaruh brand image. Yang ketiga, menganalisis pengaruh brand image sebagai mediator dari bauran pemasaran. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian pada konsumen Pizza Hut adalah yang pertama, bagi perusahaan Pizza Hut. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai pembaca. Yang ketiga, bagi peneliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Landasan teori. Pada landasan teori ini akan dikemukakan teori yang berpengaruh terhadap penelitian pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian pada konsumen Pizza Hut. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah sejumlah alat yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Keempat, bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Yang kedua, harga. Harga yaitu sejumlah uang yang
konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hal milik produk. Yang ketiga, lokasi, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Yang keempat, promosi, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Selanjutnya, keputusan pembelian. Proses keputusan yang terdiri dari beberapa tahap yang dipergunakan para konsumen dalam melakukan pembelian. Semua proses tidak selalu diakhir dengan pembelian. Selanjutnya, publikasi penelitian sebelumnya. Penelitian yang berjudul kualitas produk, daya tarik iklan, dan potongan harga terhadap minat beli konsumen pada Pizza Hut Manado. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, daya tarik iklan, dan potongan harga terhadap keputusan pembelian di Pizza Hut Manado. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan teknik pengumpulan data adalah kuesioner. Kerangka konsep penelitian. Yang pertama, produk X1, harga X2, lokasi X3, promosi X4, dan keputusan pembelian Y. Hipotesis penelitian berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan kerangka konsep yang telah dibuat, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis pertama, produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis ketiga, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis keempat, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan pada bab 3. Yang pertama ada tempat dan objek penelitian, di mana adapun tempat yang dilakukan penelitian ini adalah sebuah usaha tempat makan Pizza Hut yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat, nomor 37 Daopuri Kaje, Denpasar Utara, Bali. Kemudian untuk objeknya, dari objek penelitian yaitu adalah konsumen Pizza Hut cabang Gatot Subroto Barat tahun 2023. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian, di mana populasi dari penelitian ini adalah seluruh konsumen pada Pizza Hut tahun 2023. Dan sampelnya diambil pada penelitian ini adalah konsumen Pizza Hut secara kebetulan ditemui oleh peneliti karena teknik sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik accidental sampling. Selanjutnya ada identifikasi variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel yang terikat. Yang pertama ada variabel independen, di mana variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang kedua ada variabel dependen, di mana variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Variabel independen. Yang pertama ada produk. Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua ada harga, ialah sejumlah uang yang dibayarkan untuk suatu produk. Yang ketiga ada lokasi, ialah saluran sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk. Yang keempat ada promosi, ialah suatu bentuk komunikasi pemasaran dan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan membujuk pasar. Kemudian ada variabel dependen. Yang pertama ada keputusan pembelian, di mana proses konsumen dituntut untuk memecahkan masalah atas kebutuhan yang belum terpenuhi.
Adapun metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, studi lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan. Melalui yang pertama ada observasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti. Yang kedua ada wawancara, di mana teknik yang dilakukan melalui tahap tatap muka dan tanya jawab langsung. Dan yang ketiga itu ada kuesioner, di mana teknik yang memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian ada studi pustaka, di mana kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, ataupun karya tulis lain yang relevan dengan topik. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Yang pertama itu ada uji reliabilitas, di mana penguji untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil. Di mana uji reliabilitas ini adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Yang kedua itu ada uji validitas, di mana uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner maupun untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dan ada analisis reliabilitas, yaitu untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel. Yang kedua itu ada uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Yang ketiga itu ada analisis regresi berganda, di mana analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh baruan pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen pada Pizza Hut. Dengan rumus sebagai berikut, Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4, di mana keterangannya Y merupakan keputusan pembelian, X1 merupakan produk, X2 merupakan harga, X3 adalah lokasi, dan X4 promosi. Kemudian ada uji T, di mana uji T adalah pengujian koefisien regresi parasial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Kemudian ada uji V. Uji V adalah pengujian signifikasi pemasaran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama terhadap variabel terikat, yaitu XY. Maaf, saya konfirmasi terhadap Y. Kemudian yang terakhir itu ada koefisien determinasi atau R2, di mana koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adalah bab 4, di mana bab 4 adalah analisis data dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis data yang hasil uji validitas. Jadi uji validitas digunakan untuk mengukur ketetapan atau kecermatan suatu instrumen penelitian untuk menentukan layak atau tidak suatu item yang digunakan, maka dapat diuji signifikan. Lalu kami sudah
melakukan menggunakan SPSS dan tabel hasil SPSS sudah dicantumkan di slide. Berdasarkan tabel di samping, menggambarkan bahwa satu dari seluruh item pernyataan di samping memiliki R hitung lebih kecil dari R tabel, yaitu 0,9166 sehingga dinyatakan tidak valid, sedangkan item pernyataan lainnya memiliki R hitung lebih besar dan dari R tabel, sehingga pernyataan dinyatakan valid. Lalu yang kedua, hasil uji reliabilitas, di mana suatu instrumen akan dikatakan reliable atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner konsisten. Untuk menentukan keandalan suatu pernyataan digunakan program SPSS 24 hingga diperoleh nilai Cronbach alpha untuk tiap variabel penelitian. Hasil uji akan dikatakan reliable apabila Cronbach alpha lebih dari 0,60. Berdasarkan data di atas, terdapat satu variabel dengan nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60 sehingga dinyatakan tidak reliable, sementara 4 variabel lainnya menunjukkan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60 sehingga dinyatakan reliable. Lalu yang ketiga ada analisis regresi berganda, di mana analisis regresi berganda dimaksud untuk menguji seberapa besar pengaruh produk, harga, lokasi atau distribusi, dan promosi terhadap keputusan pembelian. Analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana hasil regresi tersebut maka dapat disusun persamaan Y sama dengan minus 8.043 ditambah 0,175 dikali X1 ditambah 0,038 dikali X2 ditambah 0,147 dikali X3 ditambah 1,053 dikali X4. Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar minus 8.043 artinya apabila variabel produk, harga, lokasi atau distribusi, dan promosi sama dengan 0, maka keputusan pembelian menurun sebesar minus 8.043 satuan. Lalu koefisien B1 0,175 artinya setiap perubahan pada variabel produk sebesar 1%, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,568% dengan asumsi variabel harga, distribusi, dan promosi tetap. Lalu koefisien B2 sama dengan 0,038, artinya setiap perubahan pada variabel harga sebesar 1 satuan, maka diharapkan keputusan pembelian mengalami peningkatan sebesar 0,038 satuan dengan asumsi variabel produksi, distribusi, dan promosi tetap. Lalu koefisien B3 0,147 artinya setiap perubahan pada variabel distribusi sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,147% dengan asumsi variabel produk, harga, dan promosi tetap. Lalu yang terakhir, koefisien B4 sama dengan 1,053, artinya setiap perubahan pada variabel promosi sebesar 1 satuan, maka diharapkan keputusan pembelian mengalami peningkatan sebesar 1,053% dengan asumsi variabel produksi, harga, distribusi tetap. Lalu yang ke-5 itu koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi dengan R kuadrat menunjukkan indeks kecocokan yang menyatakan proporsi dan variasi total Y variabel independen dan yang dapat diterangkan oleh X variabel independen dan sebagai ukuran hubungan yang linear yang menyatakan seberapa baik garis regresi cocok dengan data. Lalu tabel di atas memperlihatkan nilai koefisien determinasi yang digunakan mengetahui persentase pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y sebesar 0,977. Hal ini berarti bahwa variabel produk, harga, lokasi distribusi, dan promosi dapat menjelaskan 97% dari keputusan pembelian dan sebesar 3% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti. Lalu selanjutnya ada analisis data, pengujian hipotesis, uji simultan, uji F, di mana uji F ini dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana dari hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS diperoleh F hitung sebesar 997,52 sedangkan F tabel sebesar 2,47. Dengan demikian maka F hitung lebih besar dari F tabel atau 997,54 lebih besar dari 2,47 atau tingkat signifikan sebesar 0,000 atau sig F sama lebih dari
kurang dari 5%, artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari variabel produk X1, harga X2, lokasi X3, dan promosi X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y. Lalu yang kedua, lalu selanjutnya ada analisis data pengujian hipotesis uji parsial T, di mana pengujian hipotesis parsial bertujuan untuk mengukur pengaruh produk X1, harga X2, lokasi X3, dan promosi X4 terhadap keputusan pembelian Y. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut, di mana uji T atau uji stand digunakan untuk menguji tingkat signifikan variabel X terhadap Y. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang sehingga pengujiannya menggunakan uji T dengan DF sama dengan N dikurang K dikurang 1 atau sama dengan 100 dikurang 4 dikurang 1 sama dengan 95 dengan tingkat signifikan A 0,05, maka diperoleh T tabel sebesar 1,98525, yang berarti hasil pengujiannya yang pertama, nilai T hitung untuk variabel produk sebesar 2,975 berdasarkan kriteria pengujiannya, T hitung lebih besar dibanding T tabel atau 2,975 lebih besar dibanding 1,98525, maka HA diterima dan HO ditolak. Dan tingkat signifikannya adalah 0,004 kurang dari 0,05, yang dimana berarti secara parsial variabel produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu yang kedua, nilai T hitung untuk variabel harga adalah sebesar 1,172 berdasarkan kriteria pengujiannya, T hitung lebih besar dibanding T tabel, namun pada variabel harga itu T hitung lebih kecil dibanding T tabel karena hasil yang didapat adalah 1,172 kurang dari 1,98525, maka HA ditolak dan HO diterima dengan tingkat signifikannya adalah 0,244 lebih besar dibanding 0,05. Yang berarti secara parsial variabel harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu yang ketiga, nilai T hitung untuk variabel distribusi adalah sebesar 2,062 berdasarkan kriteria pengujiannya, T hitung lebih besar dibanding T tabel dengan hasil 2,062 lebih besar dibanding 1,98525, maka HA diterima dan HO ditolak dengan tingkat signifikannya adalah 0,042 lebih kecil dibanding 0,05, yang berarti secara parsial variabel distribusi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu yang keempat, nilai T hitung untuk variabel promosi adalah sebesar 22,946 berdasarkan tingkat pengujiannya. Berdasarkan kriteria pengujiannya, T hitung lebih besar dibanding T tabel dengan hasil 22,946 lebih besar dibanding 1,98525, maka HA diterima dan HO ditolak dengan tingkat signifikannya 0,05 lebih kecil dibanding 0,001, yang berarti secara parsial variabel promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan, di mana yang pertama, nilai T hitung untuk variabel produk sebesar 2,975, yang berarti secara parsial produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, nilai T hitung untuk variabel harga adalah sebesar 1,172, yang berarti secara parsial variabel harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, nilai T hitung untuk variabel distribusi adalah sebesar 2,062, yang berarti secara parsial variabel distribusi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan yang keempat, nilai T hitung untuk variabel promosi adalah sebesar 22,946, yang berarti secara parsial variabel promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa bagian dari bauran pemasaran yaitu produk, harga, lokasi atau distributor, dan promosi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen Pizza dan Barat. Hal ini terbukti bahwa nilai koefisien diskriminasi yang digunakan untuk mengetahui presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Y sebesar 0,977. Hal ini berarti bahwa variabel produk, harga distributor, dan promosi dapat menjelaskan 97% dari keputusan
pembelian dan sisanya yaitu sebesar 3%. Dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak teliti. Selanjutnya, ada saran. Yang pertama itu ada pijahat dapat fokus pada peningkatan kualitas produk mengingat produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Pijahat dapat terus meningkatkan kualitas dan variasi produk mereka untuk memenuhi kebutuhan preferensi konsumen. Yang kedua ada untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan karena masih ada 3% faktor lain yang mengaruhi keputusan pembelian pada konsumen pijahat. Penelitian kelanjutan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan bagaimana pijahat dapat mengatasi untuk meningkatkan kinerja pemasaran secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami akan lanjutkan pada sesi diskusi. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Priyanala dengan NPM 055. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 9 dengan pertanyaan, bagaimana hubungan antara promosi dan harga dalam menentukan keputusan pembelian di Pizza Hut? Terima kasih. Saya nih Kadek Feby Pratnyawati dengan NPM 067 izin menjawab pertanyaan dari Ardi Prihanala. Jadi jawaban saya, dalam penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian di Pizza Hut, tidak ditemukan informasi yang spesifik mengenai hubungan antara promosi dan harga dalam menentukan keputusan pembelian. Penelitian ini yang dilakukan lebih fokus pada pengaruh strategi bauran promosi seperti advertising, sales promotion, direct marketing, dan personal selling terhadap keputusan pembelian konsumen di Pizza Hut. Harga sebagai variabel independen tidak diperiksa dalam penelitian-penelitian yang diberikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nima Diulan Pratiwi dengan NPM 3 angka di belakang 008. Saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 8. Bagaimana peranan fungsi bauran pemasaran dalam kegiatan promosi produk yang ditawarkan oleh Pizza Hut kepada konsumennya? Terima kasih. Saya Kadek Grace Sastrawinarta NPM 065 akan menjawab pertanyaan dari Wulan. Dalam konteks Pizza Hut, bauran pemasaran berperan penting dalam strategi promosi mereka. Berikut adalah peran fungsi masing-masing elemen bauran pemasaran dalam kegiatan promosi produk Pizza Hut. Yang pertama, produk. Produk Pizza Hut menawarkan beragam menu pizza, pesta, salad, dan hidangan pendamping untuk memenuhi selera dan kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Selain itu, Pizza Hut juga menginovasikan produk baru dan kualitas rasa yang ditawarkan Pizza Hut konsisten sehingga menjadi daya tarik konsumen membelinya. Yang kedua, harga. Menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya dengan berbagai promo dan paket yang menarik untuk menarik peminat konsumen. Yang ketiga, tempat. Pizza Hut memiliki restoran di berbagai lokasi strategis seperti di pusat perbelanjaan, kawasan perumahan, dan tempat wisata. Yang keempat, promosi. Pizza Hut menggunakan berbagai media iklan untuk menjangkau konsumen seperti televisi, radio, media sosial, dan internet. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyunanda Wiguna, NPM 011, izin bertanya, bagaimana cara Pizza Hut membuat produk yang mampu unggul dari pesaingnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Finarisma Dewi dengan NPM 046. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Pizza Hut adalah salah satu merek pizza paling terkenal di dunia, telah menerapkan berbagai strategi untuk unggul dari pesaingnya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama itu menawarkan berbagai macam menu. Pizza Hut menyediakan berbagai macam pizza, termasuk topping yang klasik dan unik, serta menawarkan berbagai macam hidangan sampingan seperti breadstick, wings, dan salad. Yang kedua itu ada memperkenalkan produk baru secara berkala, di mana Pizza Hut secara teratur memperkenalkan produk baru untuk menjaga agar menu mereka tetap segar dan menarik bagi pelanggan. Produk baru ini dapat berupa
pizza rasa baru, hidangan sampingan, atau bahkan makanan penutup. Yang ketiga itu ada memberikan penawaran dan promosi, di mana Pizza Hut seringkali menawarkan penawaran dan promosi untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Penawaran ini dapat berupa diskon atau voucher, pizza gratis, atau hidangan sampingan gratis. Yang keempat ada membangun merek yang kuat, di mana Pizza Hut telah membangun merek yang kuat dengan logo dan slogan yang mudah dikenali. Mereka juga bermitra dengan berbagai organisasi dan acara untuk meningkatkan visibilitas merek mereka. Kemudian, yang kelima ada memberikan layanan pelanggan yang baik, di mana Pizza Hut berkomitmen untuk memberikan layanan pelanggan yang baik. Mereka menawarkan berbagai cara bagi pelanggan untuk memesan pizza, termasuk online melalui telepon dan di restoran. Mereka juga memiliki staf yang ramah dan membantu menjawab pertanyaan pelanggan, serta membantu mereka membuat pilihan. Next slide. Kemudian ada menggunakan teknologi, di mana Pizza Hut menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Mereka menawarkan situs web dan aplikasi seluler yang memungkinkan pelanggan untuk memesan pizza mereka secara online, melacak pemesanan mereka, dan melihat penawaran dan promosi terbaru. Kemudian yang ketujuh ada mempertahankan kualitas, di mana Pizza Hut berkomitmen untuk mempertahankan kualitas produk mereka. Mereka menggunakan bahan-bahan segar dan membuat pizza mereka sesuai pesanan. Yang kedelapan itu ada menciptakan suasana yang menyenangkan, di mana Pizza Hut menciptakan suasana yang menyenangkan dan ramah di restorannya, membuat pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali lagi. Kemudian yang terakhir ada mendengarkan pelanggan, di mana Pizza Hut memberikan umpan balik pelanggan dan menggunakannya untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Selain itu, strategi Pizza Hut yang lain adalah mereka juga berkomitmen untuk berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Mereka menggunakan praktik yang berkelanjutan dalam operasi mereka dan mendukung berbagai badan amal. Jadi secara keseluruhan, Pizza Hut adalah merek pizza yang sukses yang telah mampu unggul dari pesaingnya dengan menawarkan berbagai macam menu, memperkenalkan produk baru secara berkala, memberikan penawaran promosi, memperluas jangkauan, membangun merek yang kuat, memberikan layanan pelanggan yang baik, menggunakan teknologi, memperhatikan tren, mempertahankan kualitas, menciptakan suasana yang menyenangkan, mendengarkan pelanggan, dan berkomitmen untuk bertanggung jawab sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Putumaria Audina dengan NPM akhir 019. Izin bertanya, jelaskan mengapa bauran pemasaran atau marketing mix dikatakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam memasarkan sebuah produk pada suatu perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Audina. Saya nih Kadek Kimia Rekanan Acana Putri dengan NPM 056 akan menjawab pertanyaan dari Audina. Jadi, karena dengan adanya bauran pemasaran, perusahaan dapat mengembangkan produknya. Bauran pemasaran juga menjadi panduan untuk perusahaan mengembangkan bisnis. Bauran pemasaran juga membantu membuat perusahaan menjadi lebih dinamis. Bauran pemasaran sangat penting dalam proses pemasaran dikarenakan dapat menjadi perangkat untuk menunjukkan tingkat keberhasilan suatu proses pemasaran. Selain itu, tujuannya yaitu untuk meyakinkan investor serta dapat memberikan pemahaman mengenai produk yang ditawarkan sehingga dapat diminati. Terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Niputu Oktaviani dengan NPM 059. Izin bertanya kepada kelompok 9, jelaskan apa saja yang dapat dilakukan perusahaan Pizza Hut untuk meningkatkan kinerja pemasarannya secara menyeluruh. Terima kasih. Saya Agung Ikri Utamarani, NPM 061. Saya menjawab pertanyaannya Niputu Oktaviani. Pizza Hut dapat meningkatkan kinerja pemasaran dengan memperhatikan hal seperti memahami pelanggan lebih baik, meningkatkan penawaran produk dengan melakukan inovasi dan mengembangkan menu baru, meningkatkan layanan pada pelanggan, dan memperkuat strategi branding dari Pizza Hut sehingga dari hal tersebut Pizza Hut dapat meningkatkan aktivitas operasional. Terima kasih.
Baik, sekian dari sesi tanya jawab dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam presentasi, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 8, sekian dan terima kasih.